Nah, lampu ini nanti ketika running dia akan mati teman-teman ya. Akan mati. Nah, sebetulnya rangkaiannya ini harus ada relay ya teman-teman ya. Di sini sebelum dihubungkan ke lampu itu sebetulnya harus ada relay. Relaynya 24 volt dan ini didapatkan groundnya relay teman-teman ya. Jadi relaynya tidak menggunakan ground dari body. Ingat, tidak menggunakan ground dari body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita jumpa kembali. Kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan senior kita nih ya. Ada pertanyaan, beliau ini menanyakan bahwasanya ini nih, namanya Pak Ahmad Elektro ya, nggak tahu Pak apa Bang ini ya. Ini pertanyaannya, Pak, kalau alternator nggak ada magnet di bagian puli, di bagian pulinya itu apanya ya? Padahal IC dan gulungan rotornya baru. Nah, kemudian saya jawab, yang dari simbol R dihubungkan ke lampu enggak. Kalau enggak ya enggak ngisi. Nah, jadi oke, teman-teman. Kebetulan ini ada problem yang sama, bahwasanya ini ada alternator selesai servis, tapi nggak ngisi gitu ya teman-teman ya. Ini kemarin yang diservis itu IC-nya kebetulan ya. Nah, ini IC-nya udah dimodifikasi ya teman-teman ya. Karena mungkin di site itu keterbatasan part ya mungkin ya. Jadi ini IC regulatornya tidak diisikan aslinya ya teman-teman ya. Ini udah dimodifikasi. Infonya sih ini menggunakan IC Mercy ya teman-teman ya. Nggak tahu Mercy-nya Mercy jenis apa, Actros atau Mercy yang lain. Yang jelas ini 24 volt ya teman-teman ya. Kemudian modifikasinya seperti ini ya teman-teman ya. Ya ini dikarenakan kondisi ya teman-teman di lapangan. Jadi yang penting unit bisa bekerja. Tetapi setelah dilakukan penggantian IC ini, kemudian ada servis rotor juga kemarin ya teman-teman. Jadi rotornya atau armaturnya yang di dalam itu ada servis juga kemarin. Infonya seperti itu, kemudian tapi nggak ngisi. Nah, kemudian saya akan menjawab bahwasanya ada simbol R di alternator ya di pertanyaan Bang Ahmad tadi atau Pak Ahmad tadi. Nah, tetapi di sini kita menemukan alternator yang berbeda teman-teman ya. Nah, alternator itu bermacam-macam jenisnya. Kemudian ada juga yang nggak pakai simbol R. Nah, mungkin teman-teman pernah nemukan alternator seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Ini nggak pakai simbol R teman-teman ya. Bentar, saya cabut dulu. Ya, di sini ada 3 soket ya teman-teman ya. 3 soket itu biasanya ini sama kayak di mobil ya teman-teman ya. Di mobil sepertinya menggunakan seperti ini ya. Sementara ini di alat berat, sebetulnya mungkin ini juga bukan alternatornya ya teman-teman ya. Biasanya kalau alternator bawaannya Komatsu, dia sistemnya nggak seperti ini ya. Dia menggunakan simbol R, kemudian ada B, kemudian ada simbol ground gitu ya teman-teman ya. Nah, itu sebenarnya fungsinya sama aja teman-teman, cuman ini ada agak sedikit berbeda memberi nama ya. Nah, di sini ada 3 koneksi. Oke, kita ulas. Ada 3 koneksi. Nah, di sini untuk simbol R-nya kita cari simbol L ya teman-teman ya. L itu artinya lamp atau lampu. Nah, itu sama dengan simbol R. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa nanti tulisannya biasanya kecil tuh teman-teman di dalam situ. Kalau enggak, teman-teman cari secara manual dengan menggunakan lampu ya. Jadi kita hubungkan kabel dari sini. Ini kan plus ya. Plus dari sini ya teman-teman, dari relay. Kemudian satu kabel lagi kita hubungkan di salah satu pin ini teman-teman ya. Nah, dari ketiga pin ini nanti yang bisa nyala lampunya ketika kontak di on itu hanya 2 teman-teman. Satunya nyalanya terang, satunya nyalanya redup. Nah, kemudian yang satunya mati. Nah, yang mati itu ground. Nah, yang 2 yang nyalanya terang itu nanti dapat lampu indikator. Nah, yang satunya
itu untuk kontak. Nah, tetapi dalam kenyataannya di sini, maksudnya yang sering terjadi di lapangan itu dari kabel 3 ini hanya diambil satu ya teman-teman, yaitu yang di bagian lampu atau di bagian lampu yang paling terang ya. Kalau kita cek menggunakan lampu, itu lampu yang paling terang itu yang diambil. Nah, itu nanti dihubungkan ke lampu indikator. Oke, ini kita kembalikan lagi soketnya. Kebetulan ini untuk jenis yang ini teman-teman ya, perhatikan posisinya. Ini kita ambil yang sebelah sini ya teman-teman. Ini cukup satu aja. Kenapa alternator ini sudah diganti IC baru, kemudian gulungan baru, yang di pertanyaan tadi itu tetap nggak ngisi? Nah, itu karena ini tidak dihubungkan ke lampu ya teman-teman ya. Tidak kehubungan ke lampu, maksudnya di sini lampu indikator ya teman-teman ya, bukan lampu head unit ya atau lampu sorot, bukan. Jadi ini kabel ini, oke, kita telusuri ya. Ini langsung naik ke dashboard, nanti kita lihat di dashboard ya. Nah, tembusnya nanti di sini ya teman-teman. Ini masih belum saya rapikan, ini sebatas saya coba dulu. Oke, nah ini nanti kita hubungkan di sini ya teman-teman ya. Bentar, saya sambung dulu. Oke, sudah saya sambung nih. Nah, caranya lampu ini kan seperti ini ya teman-teman ya. Ini tidak menggunakan ground body ya teman-teman ya. Jadi kabel biru ini tadi dapat alternator, kemudian kabel plusnya ini teman-teman ya. Nah, kebetulan ini sudah di jumper juga teman-teman, sama untuk power ini ya teman-teman, water temperatur ya, nggak masalah sih, bagi saya nggak ada masalah itu. Tapi lebih baik sebetulnya sendiri-sendiri, tapi ini nggak masalah, udah di jumper. Nah, nanti ini plus ini dapat alternator ya, jadi jangan menggunakan ground dari body ya teman-teman ya. Nah, contohnya nanti kalau dikontak dia jadi nyala ya teman-teman ya. Nah, tuh kelihatan nyala ya teman-teman ya. Yang nyalanya yang terang ya teman-teman ya. Oke, nanti lampunya kita masukkan di sini teman-teman. Nah, ini baterai cas ya, nanti kita di sini. Nah, lampu ini nanti ketika running dia akan mati teman-teman ya, akan mati. Nah, sebetulnya rangkaiannya ini harus ada relay ya teman-teman ya. Di sini sebelum dihubungkan ke lampu itu sebetulnya harus ada relay. Relaynya 24 volt, dan ini didapatkan groundnya relay teman-teman ya. Jadi relaynya tidak menggunakan ground dari body. Ingat, tidak menggunakan ground dari body, dan kabel ini inilah yang dijadikan ground. Nah, ini sifatnya kabel ini variabel teman-teman ya. Jadi ketika kontak on begini, dia memberikan kutub negatif ya teman-teman ya. Kemudian saat running dia berubah menjadi positif, sehingga lampu ini akan mati. Kita coba tes running ya teman-teman ya. Oke, kita start ya. Oke, nah ini kalau nggak pakai relay, ini lampunya hanya redup teman-teman ya. Nah, ketika digas dia mati. Nah, tuh. Kalau digas mati tuh teman-teman ya. Nah, ini karena nggak pakai relay teman-teman ya. Tetapi di sini dia tetap ngisi teman-teman, tetap ngisi walaupun kabelnya redup, cahayanya redup begini, tetapi dia pasti akan mengisi. Oke, sekarang kita cek ya, kita cek isi pengisiannya ya. Oke, kita cek dulu ya teman-teman ya, voltasenya. Oke, ini kita tempelkan ke bodi. Ya, 27 volt ya teman-teman ya, 27 volt ya. Oke, sekarang coba kita matikan dulu ya, dan kita cek magnetnya. Oke, kita
kita sambil cek magnetnya ya. Oh, ini ngisap teman-teman. Tuh. Oke, coba kita matikan dulu ya. Oke, sekarang kita cek posisi mati ya. Berapa sih voltasenya gitu ya teman-teman ya. Sama enggak sama waktu running gitu ya. Nah, ini waktu running waktu belum running 25 volt ya teman-teman ya, 0,8. Oke. Nah, sekarang pengujiannya seperti ini teman-teman. Oke, ini nggak usah kita skip nih biar ketahuan nih. Sekarang bagaimana kalau kabel yang menuju lampu ini kita lepas? Oke ya. Kita lepas, apakah alternator ini akan ngisi atau tidak? Oke. Coba kita hidupkan. Gasnya kita besarin sedikit ya, biar sama kayak tadi. Oke, kita cek ya teman-teman ya, ngisi atau enggak gitu ya. Nah, ini nggak usah saya skip ya, biar teman-teman tahu. Pertama kita cek magnetnya dulu. Nah, ini nggak ada nih, nggak ikut nih, kuncinya nggak mau ikut nih. Oke, kemudian kita cek voltasenya nih teman-teman. Ini masih nempel ya, tinggal groundnya aja kita tempelkan di sasis. Tuh nggak ngisi ya teman-teman ya, tetap 25 volt, malah turun tadi 0,8 sekarang 0,3. Nah, oke ya teman-teman ya, kita matikan dulu biar nggak berisik. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung dulu kalau misalnya alternator udah diservis atau udah dilakukan pembongkaran nggak ada yang rusak tapi kok tetap nggak ngisi. Teman-teman jangan bingung dulu. Silakan teman-teman dites dulu menggunakan lampu ya, dihubungkan dengan lampu. Teman-teman bisa menghubungkan lampu jarak dekat nih. Contoh ini kan ada kabel plus dari aki. Nah, tinggal hubungkan aja plusnya dari sini, minusnya dari sini. Nah, itu nanti muncul magnet atau enggak gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi jawabannya dari Om siapa tadi ya, Om Ahmad Elektro. Mungkin seperti itu ya. Kebetulan ini problemnya mirip-mirip. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban yang bisa membantu. Kemudian kita lari ke kabin dulu. Nah, di sini kabelnya kita tinggal rapi-rapikan ya nanti teman-teman. Kita rapi-rapikan, kemudian ini kita tancap di holdernya sini. Nah, sini supaya nanti bisa untuk operator untuk melihat ya, atau ada masalah atau tidak untuk pengisiannya baterai. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang mengalami kendala di sistem alternator atau pengisian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.